Kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan mereview jenis-jenis ikan apa aja yang ada di farm 69 ya. Nah, jadi karena kemarin itu ada yang request kayak gini, dia minta untuk saya mereview semua ikan-ikan yang ada di farm channel 69. Oke. Ya, biar enak ini kita lihat dari indukan dulu ya. Untuk indukan ini saya ada beberapa jenis. Ini tempat indukan saya. Seperti biasa, tempatnya murah meriah. Karena kalau bisa pakai yang murah, kenapa pakai yang mahal-mahal gitu loh. Oke. Sekarang kita lihat indukan-indukan dulu, nanti kita lihat ke burak-buraknya ya. Dan nanti kita bakal lihat untuk ikan yang siap jual. Ini karena di sini agak panas, di sana agak panas, kita view dari sini aja. Nah, kita lihat dari ujung sini. Ini ada Tuxedo Koi short body. Nah, ini saya dapat kemarin itu dari Screo Guppy Farm. Kalau kalian lihat unboxingnya itu pasti kalian tahu ya. Kalau kalian penasaran dengan video unboxing ini, kalian bisa cek di sini, di link ini. Oke. Ini jantannya siripnya merah ya, satu ya. Nah, itu red ear cuman sebelah. Nah, jadi untuk ikan Tuxedo Koi ini perawatannya cukup mudah. Dia juga kemarin beranaknya sangat mudah di tempat saya. Ini setelah saya pelihara 2 minggu setelah sampai ke rumah, sampai di sini, dan setelah 2 minggu itu dia sudah beranak. Tapi anakannya masih sedikit lah, gak terlalu banyak karena itu masih anakan pertama, jadi wajar lah kayak gitu. Nah, untuk biar penjelasannya enak, kita sekalian lihat burayanya ya. Biar bisa tahu jenis ini burayanya kayak gini gitu loh. Untuk genetiknya atau reject enggaknya, banyak atau enggaknya, itu bagus lah. Maksudnya genetiknya bagus, rejectannya sedikit. Nah, ini dari sortir jantan betina, ini kayak gini. Rejectannya itu cuma ada beberapa ya. Misal ya ini, ikannya gesit-gesit. Pokoknya yang moncongnya agak merah itu reject kayak ini. Nah, ini. Nah, itu tapi nggak banyak. Ini cuma ada beberapa, paling ada 3 sampai 5 aja. Untuk yang betina juga gitu, rejectannya sama moncongnya agak merah ya. Nah, ini kalau betina biasanya kalau yang nggak merah ini, kalau masih usia segini, ini usia sebulanan, itu masih bisa keluar nanti moncongnya itu bisa merah. Karena ini masih belum usia sortir untuk kualitas ya, ini cuma sortir jantan betina kayak gitu. Genetiknya lumayan bagus, ini yang sudah disortir kayak gini hasilnya. Nah, ini genetiknya jos. Kalian kalau minat langsung DM Instagram. Kalau nggak tahu Instagram saya itu ada di deskripsi ya, kalian bisa cek aja di sana. Nah, untuk Tuxedo Koi ini kayak gini. Untuk penjualan Tuxedo Koi saya masih belum sempat jual karena masih belum ada yang usia siap jual ya. Jadi ini masih usia 2 bulanan, masih belum 3 bulan. Karena saya itu kalau jual ikan itu di usia 3 bulan. Oke. Selanjutnya ada di ini sama. Ini kosong soalnya dia lagi lahiran di tempat pemijahan, tempat lahiran. Nah, ini juga. Kemudian ini ada Guppy Phoenix. Nah, ini saya beli di tempat yang sama dengan Tuxedo Koi short body. Iya bener, iya sama. Nah, ini asal usulnya sama, genetiknya lumayan bagus juga karena dia udah terkenal juga di Instagram. Guppy Phoenix. Untuk penjualan Guppy Phoenix saya masih baru posting ya, jadi masih belum ketahuan banyak peminatnya atau enggak. Jadi saya masih baru posting itu 1 hari kemarin.
Ya, jadi masih belum jelas lah banyak peminatnya atau enggak kayak gitu. Nah, untuk rujakannya tuh kemarin itu rejekannya itu cuman sedikit juga, malah lebih bagus yang Phoenix daripada yang Tuxedo Koi untuk genetiknya. Nah, ini yang usia 2 bulan, Phoenix yang 2 bulan. Untuk rejekan Phoenix itu biasanya warnanya atau coraknya itu buram ya, nggak jelas ya. Jadi kayak kalau bisa dibilang itu coraknya ngeblur, nah, kayak gitu. Untuk kemudahan berkembang biak, dia ini sama kayak Tuxedo Koi tadi. Dia itu sangat mudah untuk dikembangbiakkan karena dia bukan tipe-tipe albino ya. Jadi sangat mudah. Kemarin lumayan cepat beranak juga di tempat saya. Nah, selanjutnya ini ada PRTDE. Itu ikan dalam ya. Nah, jadi PRTDE ini dulu saya beli di orang Probolinggo. Dulu waktu awal-awal beli itu genetiknya masih gak karuan. Jadi rejekannya itu banyak banget, dan setelah saya pelihara itu lama itu. Saya gak berani jual PRTDE dulu. Karena yang dulu ya, karena saya baru posting PRTDE itu baru-baru ini. Kenapa dulu saya gak pernah posting PRTDE? Karena saya gak yakin dengan genetiknya. Jadi saya mau menguatkan gennya dulu. Kalau udah kuat gennya baru saya jual kayak gitu. Nah, untuk contoh burayaan PRTDE yang udah size besar. Nah, ini kayak gini. Ini masih belum size besar-besar banget sih. Ini usia 2 bulan. Nah, itu agak berdebu permukaan nih. Nah, ini harusnya dikasih tanaman air, cuman karena saya masih mager. Ya udahlah, tunggu aja dulu. Nah, ini PRTDE. Untuk peminatnya PRTDE ini saya kurang tahu juga ya untuk di tempat saya, karena saya baru posting beberapa hari ini, jadi belum paham mengenai peminatnya banyak atau enggak. Nah, untuk sekarang ini genetiknya udah bagus ya. Ini saya belum sortir aja udah lumayan. Mungkin ini nantinya jadi yang ini PRTDE, yang ini PRTBE. Kalau dulu awal-awal saya punya itu malah nggak jadi kayak gini, ekornya merah gitu aja, jelek wes pokoknya dulu. Akhirnya sekarang ini udah alhamdulillah hasilnya bagus-bagus semua. Ini betina ya. Kalau betina PRTDE ini biasa ya kayak gini ya. Nah, untuk rejekan PRTDE itu biasanya earnya itu nggak ada warnanya. Jadi masuk PRT aja, Platinum Red Tail aja. Kalau ini kan Platinum Red Tail Dumbo Ears. Kalau di bawahnya lagi tuh Platinum Red Tail Big Ear. Oke, dulu saya dapat dari tempat Probolinggo, deket-deket sini aja. Karena dulu kalau awal-awal itu kalau beli online itu takut ya. Jadi kayak gitulah. Selanjutnya ini karena saya gak hafal juga, di tempat saya ada berapa jenis untuk ikan gupi. Oh, ini. Sekarang kita masuk ke jenis HFR, Albino Full Red. Nah, ini Albino Full Red ini merupakan salah satu ikan dulu waktu saya awal-awal ngebreed loh ya. Dulu itu sangat susah untuk dikembangbiakkan atau dibudidayakan. Karena kenapa? Saya juga tidak paham. Ini sama SS Koi sangat sulit untuk diternak dulu. Kalau sekarang udah nyaman lah. Udah nyaman, maksudnya nyaman itu bahasa Madura ya, artinya enak. Jadi kalau sekarang itu udah enak, dia udah bisa berkembang biak kayak gitu loh maksud saya. Nyaman. Emang kalau nyaman di bahasa Indonesia itu artinya gimana ya, beda kan nyaman Indonesia dengan nyaman Madura gitu loh, pokoknya beda. Untuk AFR ini dulu saya dapat beli di area Jawa Tengah, lupa saya pastinya di mana. Nah, itu dulu beli
5 pasang karena rencananya emang langsung ngebreed banyak gitu loh, tapi gak ada yang beranak sama sekali. Dulu ini sejarahnya itu dari indukan 5 itu ada yang brojol cuma 1, ada yang brojol cuma 2. Jadi 1 ekor dan 2 ekor itu saya pelihara sampai usia size dewasa. Nah setelah size dewasa baru saya kawinin lagi. Nah itu aja dari 3 itu kan 1 jantan 2 betina. Belum sempat kawin jantannya mati. Akhirnya saya nunggu jantan lagi dari anakannya lagi kayak gitu. Pokoknya agak lama banget les untuk FR ini. Karena dia emang dari jenis albino ya. Albino itu agak susah untuk adaptasi dengan tempat baru kayak gitu. Untuk peminatnya AFR ini sangat banyak sekali. Kalian kalau mau cepet jualannya ya pelihara AFR. Cuman resikonya itu dia agak susah untuk dibudidayakan. Untuk genetiknya ini cukup stabil ya. Kalau rejekannya AFR ini biasanya merahnya itu tidak sampai moncong ya. Jadi ini kan merahnya sampai mulut. Nah embu ngebelur apa enggak ini. Nah merahnya sampai mulut yang jantan. Kalau reject itu biasanya nggak sampai mulut. Nah ini betina aja. Kita lihat burayaan AFR ya. Di sini ada kayak burayaan AFR usia 2 bulan. Nah di sini ada contoh untuk yang rejekannya. Sebenarnya ini bukan reject, cuman bisa dibuat contoh untuk reject. Nah ini kan usia 2 bulan. Ini kan kelihatan kan warna merahnya tidak sampai mulut ya. Nah kalau gupi reject itu usia 3 bulan warnanya masih kayak gini. Kalau ini kan usia 2 bulan jadi wajar lah kalau dia warnanya masih kayak gini. Nah ini betina. Kalau reject bisa juga dilihat dari ekore. Kalau ekore tidak terlalu lebar, kalau ekore cuman segini itu ya reject lah. Kalau masih segini masih masuk, kalau gini top grade. Itu dari ekor, dari warna kayak gini, warnanya full dan warnanya itu harus pekat ya. Oke, next. AFR terus di sini ada lagi itu sebelahnya AFR itu oh ini albino Japan Blue Double Sword. Ini dia sembunyi-sembunyi ya. Ini saya pegang aja supaya kalian bisa lihat. Tapi bisa gak ya? Maju kok lah. Aduh, dia kabur. Bentar. Sabar. Nah, aduh, Bambang. Wait, tunggu bentar. Ini, dapat. Nah, ini ngebelur ya gini dah kalau susahnya ngetik sendiri, take video sendiri. Nah ini albino Japan Blue Double Sword. Nah untuk albino Japan Blue Double Sword saya bahas barengan dengan iki apa iki? Japan Blue Double Sword ya. Ini Japan Blue Double Sword normal. Maju kok lah. Nah itu. Ini beranak itu. Japan Blue Double Sword. Nah jadi untuk sejarah Japan Blue Double Sword dan albino Japan Blue Double Sword ini dari satu indukan ya. Dari satu indukan yang saya dapat dari Swasti Farm. Karena dulu tahun 2020 apa ya? Pokoknya masih awal-awal itu, awal-awal saya breeding gupi itu saya ambil Japan Blue Double Sword di Swasti Farm. Nah, itu saya pelihara terus akhirnya keluar yang belum sampai albino. Pertama itu keluar yang blonde Japan Blue Double Sword. Setelah itu baru keluar albino Japan Blue Double Sword. Nah, untuk albino Japan Blue Double Sword ini keluarnya agak bareng ya. Jadi, misal nih, ini saya punya 2 indukan Japan Blue Double Sword. Yang ini keluar albino tapi jantan. Yang indukan sini keluar albino tapi jantan, dan yang indukan sana itu keluar albino tapi betina. Nah, asal usulnya kayak gitu. Akhirnya satu pasang ini saya kawinin jadinya kayak gini. Dulu cuma punya sepasang ya, sekarang sudah ada stok 2 pasang untuk indukan.
Dan untuk indukan Japan albino, Japan blue double sword ini yang satu udah beranak ya di sana ya. Di tempat tinggi sana itu sudah beranak. Untuk burayaan Japan blue double sword ini masih belum ada karena indukan masih baru ngawinin, jadi masih belum ada burayanya. Cuman saya untuk stok yang siap jual itu ada. Nah, untuk yang albino Japan blue double sword ini ada burayaannya di sini. Nah, ini usia 2 bulan. Untuk rejekannya albino Japan blue double sword ini biasanya nanti kalau gak double swordnya itu gak panjang, itu biasanya ada bocor warna merah. Nah, itu rejekannya. Ini betinanya. Untuk yang kenapa saya gak ngambil indukan blonde, bukan gak ngambil, saya belum sempet aja. Ini ini yang blonde, yang tadi tuh di tempat betina, ini tempat jantan ya. Nah, ini blonde Japan blue double sword. Karena blonde ini bisa keluar dari yang normal itu tadi, jadi saya mikirnya ya uslah gak usah, jangan dulu pakai indukan blonde kayak gitu. Tapi nanti pasti akan saya saya pakai indukan blondenya. Ini juga. Untuk Japan blue double sword ini peminatnya dari daerah saya sendiri itu sedikit ya. Cuman kalau di luar kota itu lumayan lah, mantap. Kalau AFR itu di daerah saya dan di luar itu peminatnya masih banyak. Japan blue double sword itu di luar kota banyak, di lingkungan saya masih sedikit. Adalah, cuman nggak sebanyak yang di luar kota kayak gitu. Untuk yang albino Japan blue double sword ini saya masih baru ngejual beberapa minggu yang lalu, jadi masih belum tahu peminatnya banyak atau enggak. Oke. 17 menit cek suwi ini. Gak apa-apa, lanjut, ini masih banyak ya. Next ini ada SS koi, albino SS koi. Nah, untuk albino SS koi ini kayak gini indukan saya. Iya, ini ada yang bengkok-bengkok. Saya nyoba mau tahu hasilnya nanti kalau bengkok-bengkok kayak apa anaknya. Nah, untuk SS koi ini dulu itu saya beli di daerah Jawa Tengah, saya lupa. Savana apa ya gitu, lupa namanya. Dulu nih Mas dapat berapa tahun, setahun paling. Karena dulu albino SS koi ini sangat susah untuk dibudidayakan di tempat saya. Saya itu nunggu sampai 3 bulan setelah saya beli nih ya. Saya beli bulan Januari, Februari, Maret, April itu baru dia beranak. Itu pun anaknya masih sedikit. Ya segitulah pokoknya kalau albino. Tidak semudah yang non albino kayak gitu. Nah, untuk peminatnya albino SS koi ini banyak banget. Dari kota saya sendiri ataupun dari luar kota itu banyak ya peminatnya. Jadi penjualannya itu gampang. Sama kayak FR lah. Kayak gitu. Nah, untuk rejekannya albino SS koi itu biasanya di moncongnya itu gak merah. Biasa aja. Kita lihat burayaannya dulu ya. Genetiknya ini sudah bagus. Nah, ini usia sebulan. Wih, loh. Itu usia sebulan, yakin? Kok sebesar itu? Iya dong. Kalian kalau mau triknya untuk pelihara ikan gupi cepat besar, bisa dilihat di video saya ya. Di sebelumnya itu ada, saya sudah upload. Ini sama. Tapi ini lebih mudah ya. Selisih beberapa hari kayak gitu. Nah, untuk rejekan albino SS koi itu biasanya moncongnya itu gak merah dan apa biasa ya? Moncong gak merah, biasanya warna merahnya yang di ekor itu gak penuh. Kalau gak penuh itu wes reject atau gak reject. Kalau gak reject ya masuk kualitas biasa aja. Jadi bisa dijual tapi dengan harga murah kayak gitu. Oh, di sini ada lagi SS koi. Nah, ini SS koi yang 2 bulan. Ini SS koi yang 2 bulan. Sama sih, itu aja juga. Ya, ini sudah hampir aja, Bos. Lanjut.
biar kalian semua tahu ikan apa aja yang ada di farm channel 9. Selanjutnya ada Black Moscow ya, ini ya. Ini 3, ini 1 2 3 Black Moscow semua. Nah, ini Black Moscow. Nah, untuk Black Moscow ini merupakan salah satu ikan yang mudah untuk diternak atau dibudidayakan kayak gitu, karena dia sangat mudah untuk beradaptasi dengan tempat baru dan juga dia banyak juga peminatnya kayak gitu. Tapi gak sebanyak yang AFR dan SS Koi kayak gitu, dia peminatnya banyak, cuman masih unggul SS Koi dan AFR kayak gitu. Untuk genetiknya ini sudah stabil, sudah bagus. Kalian kalau mau sortir ayam, kalau mau sortir Black Moscow itu biasanya dari warnanya. Kalau dia bocor merah itu sudah reject, ataupun warna hitamnya agak full itu udah reject. Kalau yang top grade itu biasanya ayam. Kalau yang top grade Black Moscow itu biasanya full warna hitam sampai brood. Full black itu namanya. Bukan Black Moscow. Ya, tapi masih satu keluarga lah. Karena di sini di sebelah itu seperti tanah bebas punya siapa aja, jadi banyak ayam masuk kayak gitu. Nah, untuk kentok ayam. Nah, ini untuk Black Moscow yang usia 2 bulan. Nah, itu gak terlalu jelas ya. Burem. Kita lihat dari sini coba. Nah, itu untuk jantannya. Ya, biar cepet kita next aja ya. Untuk Black Moscow ini apa mana ya tentang Black Moscow ya? Asal. Nah, dulu itu saya beli Black Moscow itu barengan sama AFR tadi. Nah, barengan sama AFR, ini Black Moscow juga, cuman gak kelihatan karena hitam sama hitam. Ya udahlah, next. Setelah Black Moscow ini kosong ya. Tadi kan Black Moscow itu ini kosong, terus sebelahnya ini ada Mini Tiger Swallowtail. Swallow Ribbon. Ini Mini Tiger Swallow Ribbon. Kalau mau lihat kayak gini. Nah, ini merupakan jenis strain baru di sini ya. Karena nih kemarin asal usulnya itu dari Mini Tiger. Mini Tiger yang kayak gini. Nah, ini Mini Tiger normal. Jadi dulu itu Mini Tiger ini saya beli di anak Probolinggo, dan setelah saya pelihara agak lama itu keluar yang swallow. Setelah swallow saya cek lagi anakannya itu ada yang keluar ribbon. Akhirnya saya dapat indukan Mini Tiger Swallow Ribbon kayak gitu. Untuk genetik yang Swallow Ribbon ini masih gak bagus-bagus amat. Cuman jadi gini, dari 100% indukan Swallow Ribbon, ini yang keluar ribbonnya itu paling cuman 40%, 30%, yang sisanya itu cuman swallow aja kayak gitu. Jadi harus di sortir lagi. Nah, kalau dari mini pandanya itu sendiri genetiknya ini udah sangat bagus. Untuk rejekan itu jarang banget ya. Biasanya kalau reject mini panda ini motifnya atau coraknya itu ngeblur. Ayam. Untuk peminat Mini Tiger sendiri itu biasanya banyak dari kalangan pemula ya, karena sangat mudah untuk diternak. Dulu ini saya dapat itu langsung beranak. Jadi bukan tergantung sih, termasuk mudah untuk dikembangbiakkan lah. Itu ada anaknya ini malah. Nah, untuk peminat Mini Tiger itu udah kayak gitu tadi. Selanjutnya ada di genetiknya udah bagus. Mungkin selanjutnya sudah ya untuk Mini Tiger ya. Untuk Mini Panda itu gak ada di sini, di tempat lain. Kita nanti bahas juga Mini Panda. Sekarang kita di sini ada Redless. Nah, ini yang saya lupa dulu dapat dari mana Redless ini. Beranak lagi. Redless ini dulu dapat dari mana? Probolinggo paling ya. Terus pokoknya lupa. Untuk genetiknya ini cukup bagus. Kalau kalian mau lihat di sini ada contohnya anakan 2 bulan Redless
Cro. Nggak fokus, Rek. Nah, ini nggak fokus, Rek. Ayolah. Kalau rejekan red list biasanya motifnya ngeblur. Nah, itu wes. Ini betina ya. Tuh peminat red list ini nggak terlalu banyak ya, cuman masih ada lah. Ada yang minat, cuman nggak banyak gitu loh. Selanjutnya dari kemudahan untuk di breeding, red list ini sangat mudah. Karena kalau non albino itu sangat mudah untuk dibudidaya ya, nggak sesusah yang albino. Itu dari red list. Kita kesini dulu, sebelah red list ini ada blue mosaic. Blue mosaic ke saya ada 2 pasang untuk indukan. Nah, untuk blue mosaic ini dulu saya dapat dari Sidoarjo kalau nggak salah, Haya Guppy Farm. Nah, ingat saya. Untuk sekarang saya nggak tahu dia masih aktif di penjualan guppy atau enggak, saya nggak tahu karena udah lama nggak kontak-kontakan. Tapi dulu saya dapat ikan itu dari sana. Dan Haya Guppy Farm ini dulu indukannya itu dapat dari Swasti Farm kayak gitu. Jadi ini masih turunannya Swasti Farm juga. Untuk peminat blue mosaic ini kalau dibandingkan itu sama kayak Black Moscow lah, kayak gitu. Perbandingannya sama kayak Black Moscow. Banyak, cuman nggak banyak-banyak amat, nggak sebanyak AFR dan SS Koi kayak gitu. Untuk dulu ini beranaknya itu, oh ini ada cerita lucu nih buat ini. Jadi ini dulu saya beli 2 pasang apa trio ya, lupa. Nah, jadi setelah saya ambil ini ya, beli ini dapat taruh di rumah, itu dapat beberapa hari jantannya koit. Jadi tinggal 2 betina aja. Dan dari 2 betina itu yang sehat satunya sakit. Ya wes, saya akhirnya fokus ke satu ini kan ya. Tunggu. Akhirnya dia melahirkan. Tapi pasiku lahirannya prematur. Jadi setelah lahiran dia mati. Akhirnya saya ngurus anak-anak itu tadi, anakannya itu tadi yang kecil-kecil banget itu saya urus sampai besar dan akhirnya jadi indukan kayak gini. Kayak gitu. Nah, untuk sekarang ini keluar albino blue mosaic. Tapi betina aja. Ini paling. Nah, ini mesti ngeblur. Ini albino blue mosaic ya, tapi cuman betina aja. Nah, kayak gitu untuk blue mosaic. Genetiknya dari blue mosaic ini sangat bagus ya, karena terpercaya dari Swasti Farm. Untuk rejekan dari motif itu jarang sekali, cuman nanti rejekannya dari ekornya yang sobek gara-gara rebutan makan kayak gitu. Dari lain-lainnya tuh nggak ada rejekan kalau blue mosaic. Cuman nanti dari ekornya kalau sobek, kalau ekornya agak besar-besar, nah rejekannya kayak gitu. Oke, next. Ini kosong. Ini SS Koi jantan aja. Ini kosong juga. Kosong. Nah, ini yang dari Swasti juga, Sunset Mikarif. Nah, ini dulu ceritanya perjuangan juga ini dulu Sunset Mikarif ini. Nah, jadi ini dulu kan saya ambil dari Swasti Farm. Nah, itu dapat trio. Trio apa sepasang ya? Lupa kok, apa 2 pasang ya. Nah, pokok intinya itu dulu dapat dari Swasti Farm. Sebenarnya nggak usah dicekel lah. Sunset Mikarif dapat dari Swasti Farm itu setelah beberapa agak lama, sebulanan itu dia agak beranak akhirnya. Karena dia itu awalnya tak taruh akuarium ya, itu nggak beranak, akhirnya tak taruh sini, hamil kayak gitu. Nah, belum sempat lahiran, jantannya koit, jadi tinggal betina 1 itu yang hamil. Nah, akhirnya anakannya itu saya rawat sampai besar dan akhirnya jadi indukan kayak gini. Jadi breeding guppy itu banyak kendalanya ya, jadi kalian harus kuat, jangan mudah nyerah. Oke. Untuk genetiknya Sunset Mikarif ini sangat bagus, tidak ada reject. Reject kemarin cuma 1 ekor dari jantan karena warnanya burem, gradasi kuning merah putihnya itu burem dan size nya juga kecil, akhirnya saya kategorikan reject kayak gitu. Apa mananya? Untuk peminat dari Sunset Mikarif ini banyak, cuman karena yang harganya yang agak tinggi, jadi masih mikir-mikir dianya, dari pembelinya itu masih mikir-mikir.
Untuk yang di sini saya rasa sudah ya. Ini di sini sudah saya bahas semua jenis-jenisnya. Untuk yang burayaannya ini gak ada. Yang redless ada. Untuk yang burayaan belum mosaik ini ada. Ini masih usia 1 bulanan. Nah ini waktunya sortir minggu depan. Lanjut. Belum mosaik 2 bulan ini. Nah, ya selanjutnya kita untuk bahas mini panda ya. Karena untuk mini panda ini ada perlakuan berbeda di tempat saya. Nah, perlakuannya kayak apa? Nah, jadi untuk mini panda ini breedingnya saya gabung sama lobster ya. Nah, ini kita lihat. Jadi next farm sebelah. Nah, di sini. Di sini khusus mini panda. Kesel ngomong toh, capek ngomong terus. Gak apa lah, lanjut next buat kalian juga ini biar kalian paham mengenai jenis-jenis ikan yang ada di channel saya di Farm 69. Nah, jadi di sini nih indukan semua ada 3:2. 1:2. Jadi 3 jantan, 6 betina kayak gitu. Nah, dari sana anakannya itu tak taruh di sini. Nah, ini beranak kemarin. Jadi ini sistem breeding ombyo ya. Ini yang lebih tua. Dan di sini yang lumayan besar mini panda kayak gitu. Untuk genetik mini panda ini sangat cukup baik. Api wis pokoknya wis kan rezeki wis. Makanya saya berani ngombyok kayak gitu. Peminat mini panda ini sangat banyak juga karena dari orang-orang ada tawon. Dari orang-orang yang minta saran ke saya, "Bang, untuk ikan gupi yang enak untuk pemula itu apa?" Nah, itu saya saranin mini panda. Nah, karena kenapa? Karena mini panda itu alasannya ada di video ini lebih lengkapnya. Cuman untuk yang simple-simple itu mini panda jarang reject, nggak ada reject, mudah beradaptasi. Gitu wes untuk mini panda. Itu peminatnya lumayan banyak, genetiknya bagus. Wes apa mana ya? Oh ya, kita lihat di farm, bukan di farm, di galeri. Kita lihat di ikan-ikan yang ready. Jos. Sedikit tambahan, mini panda itu dulu saya dapat dari Jember. Lupa wis pokoknya toko Jember. Dari Jember tak bawa ke Probolinggo. Oke. Nah, jadi ini untuk yang di galeri ya. Ini yang atas ini AFR yang bagus. Nah, ini jadi yang atas ini AFR, ekornya lebar, dorsalnya juga lebar ya. Nah, itu kalian bisa lihat. Kalau minat langsung di DM ya. Untuk AFR yang biasa aja itu ada di bawah. Kayak gini, ekornya gak terlalu lebar dan dorsalnya itu kecil ya, gak selebar yang di atas. Oh ya, ada juga AFP albino full platinum. Ini dapat dari Jawa Tengah juga. Dia beranaknya sedikit lebih susah, tapi gak sesusah AFR dan albino sineskin koi kayak gitu. Untuk genetiknya ini stabil. Untuk rejekannya AFP ini biasanya bocor merah ya. Kalau gak bocor merah ekornya kecil gitu aja. Untuk peminat ini biasa aja, gak banyak-banyak, tapi masih ada yang minat kayak gitu loh. Oke, ini kelupaan tadi gak dibahas. Ini di bawah ini ada Phoenix yang kualitas biasa aja. Ekornya agak selebar yang ini. Kalau kalian lihat ini ekornya lebar banget. Nah, itu. Di sini ada Sunset Mikarif. Ini wes, lihat sendiri wes, albino Japan Blue double sport. Black Moscow, albino SS koi. Ini Black Moscow, FP, ini swallowtail, lalu ribbon.
Terus di sini ada, aduh, mini panda, red lace, belum mosaik, AFP. ini mini tiger, ini mini tiger, Japan blue double sword. Ini belum mosaik juga. Ini mini tiger, PRTDE, ngeblur. Nah jadi aduh ngeblur. Nah jadi itu semua merupakan beberapa jenis-jenis ikan gupi yang ada di farm channel 69 ya. Totalnya ada di sini. Karena saya lupa juga itu ada berapa tadi. Ya totalnya segitu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini ya. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah request video di komentar. Buat kalian yang suka memberi dukungan di kolom komentar, saya ucapkan terima kasih. Mungkin pembahasan kali ini cukup ya. Ini sudah 30 menitan. Ya udahlah, yang penting kalian bisa tahu semua jenis yang ada di farm 69, oke? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di konten 69 lainnya. Cus.